Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Casmeri, Saya Sultana Syafira, dan saya Gina Lestari. Mas yang pegang kamera yaitu Mas Caswa. Nah, di sini kami ingin melakukan praktikum kimia dasar 2 tentang larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, tujuannya yang pasti adalah untuk mengetahui larutan mana yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sebelum kita ke praktikumnya, kita harus tahu dulu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemahnya. Nah, larutan elektrolit sendiri adalah larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Kenapa bisa mengantarkan arus listrik? Karena ion-ionnya terionisasi sempurna. Nah, begitu juga dengan larutan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini mengalami ionisasi sempurna, jadi bisa mengantarkan listrik dengan sempurna. Nah, sedangkan elektrolit lemah itu terionisasinya sebagian, jadi bisa mengantarkan arus listrik, namun mengantarkannya masih lemah. Sekarang alat yang kita gunakan solatip, gunting, baterai, kabel, dan juga lampu. Nah, ini adalah alat yang udah jadi. Di sini menggunakan bahan yang udah jadinya. Di sini ada baterai, kabel, dan ada lampunya. Di sini bahan yang dipraktikum. Yang pertama Aquades. Di sini ada air soda, air teh, Yakult, air cuka, air strip, air pokari, air sirup, air gula, dan air garam. Hanya sekarang ke prosedurnya. Yang pertama, kita cek dulu alatnya berfungsi dengan sempurna atau tidak. Ini sebagai contoh, kita nyalakan di sini seperti ini. Nah, setelah alatnya sudah dipastikan berfungsi, kita langsung ke langkah kedua, yaitu mengecek larutan-larutan yang di depan ini termasuk larutan elektrolit kuat atau lemah. Yang pertama, kita ke larutan garam terlebih dahulu. Lampunya. Nah, bisa dilihat ya, di sini lampunya nyala terang, dan di situ di larutannya itu banyak gelembungnya juga, jadi termasuk ke larutan kuat. Nah, berikutnya kita ke larutan gula. Nah, kita di sini bisa lihat ya, di larutan gula atau air gula lampunya tidak nyala, tapi di situnya ada gelembung tapi sedikit. Oke, berarti termasuk ke elektrolit lemah. Terus berikutnya ke larutan air sirup. Nah, sama kayak air gula tadi, di air sirup juga lampunya tidak nyala, tetapi di larutan situnya terdapat sedikit gelembung, jadi termasuk ke elektrolit lemah. Nah, berikutnya setelah air sirup, kita geser ke air Pocari Sweat. Kita lihat lagi. Nah, di air Pocari Sweat juga lampunya tidak nyala, namun di situnya terlihat ada gelembung tetapi sedikit, dan termasuk ke elektrolit lemah. Kita geser lagi ke larutan cuka. Nah, kita lihat lagi di larutan cuka juga, sama kayak larutan Pocari. Di sini lampunya tidak nyala ya, tetapi di larutan itunya terdapat sedikit gelembung. Kita geser lagi ke larutan Yakult. Nah, di Yakult kita bisa lihat di situ ada sedikit gelembungnya, tetapi lampunya tidak nyala ya. Jadi termasuk ke elektrolit lemah. Kita geser lagi ke larutan air teh. Nah, kita lihat di larutan air teh, di situ
ada gelembung namun sedikit dan lampunya tidak menyala dan termasuk ke elektrolit lemah juga. Nah, kita geser lagi ke larutan soda atau air soda. Kita lihat lagi. Nah, di larutan air soda juga di situ terdapat gelembung tetapi sedikit dan lampunya juga tidak menyala. Jadi termasuk ke elektrolit lemah. Untuk yang terakhir, ini ada larutan Aquades. Nah, kita lihat di Aquades. Nah, di Aquades tidak terdapat gelembung dan lampunya tidak menyala. Jadi termasuk ke larutan non elektrolit. Setelah udah melakukan percobaan tadi, hasilnya kita catat di tabel percobaan kayak gini. Ini sebagai contoh aja ya. Di sini tabel percobaannya. Nah, setelah sudah dicatat, kita bikin kesimpulan tentang prosedur tentang percobaan praktikum kimia dasar 2 tentang larutan elektrolit kuat dan lemah. Kesimpulan. Nah, dari hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat dilihat di tabel ini, yang termasuk ke dalam elektrolit kuat adalah yang memiliki banyak gelembung dan lampunya menyala. Dan larutan yang termasuk ke elektrolit lemah itu yang memiliki sedikit gelembung. Nah, untuk larutan yang tidak memiliki gelembung dan lampunya tidak menyala itu termasuk ke larutan non elektrolit. Dari kelompok 3 tentang larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Semoga praktikum ini bermanfaat buat yang nonton video ini. Terus terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kesimpulan dan tabel pengamatannya ya.